teman-teman Sobat CPNS. Bagaimana persiapan belajar kalian menghadapi tes SKD CPNS di tahun 2023 ini? Baik, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat CPNS Indonesia bersama saya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang, kita akan menalar materi soal bela negara dan juga patriotisme. Oke, jadi akan ada 5 soal yang akan kita kupas bersama. Jadi yuk kita langsung ke soal yang pertama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya, berikut di bawah ini yang tertuang pada ayat 2 pasal 9 sebagaimana yang dimaksud penyelenggaraan pertahanan negara di ayat 1 adalah kecuali. Jadi kita lihat, jadi yang ditanyakan adalah isi dari pasal ayat 2 ya. Jadi isi dari pasal 9 ayat 2. Nah, kita lihat jadi isi dari pasal 1 dikatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa bagaimana yang dimaksud penyelenggaraan pertahanan negara itu berdasarkan yang tertuang pada ayat 2 pasal 9. Jadi kita lihat pilihannya A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pengabdian sesuai profesi, C. Pengabdian sebagai prajurit TNI, D. Mengikuti pelatihan dasar militer, E. Menjadi anggota Polri. Nah, yang ditanyakan adalah kecuali, berarti teman-teman, jadi ada 4 wujud bela negara, jadi 4 wujud bela negara. Satu itu adalah pendidikan kewarganegaraan. Kedua, itu adalah pengabdian sesuai profesi. Ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI. Dan yang keempat itu adalah mengikuti pelatihan dasar militer. Nah, berarti yang tidak termasuk dalam wujud penyelenggaraan pertahanan negara atau wujud bela negara itu adalah jawabannya di pilihan jawaban E, menjadi anggota Polri. Nah, menjadi anggota Polri itu ini masuk pada pengabdian sesuai profesi ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat ada di pilihan jawaban E. Baik, kita ke soal yang kedua. Utusan putra dan putri Provinsi Kalimantan Tengah, Kacina Ozora dan Tarangga Mahat Fafiria dipercaya sebagai pemimpin upacara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka bersama 74 putra-putri dari 37 provinsi lainnya yang berasal dari sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Para pasukan putra-putri bangsa tersebut dikukuhkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2023 lalu. Sebelum dikukuhkan Presiden, para anggota Paskibraka mengucapkan ikrar Putra Indonesia secara serentak yang dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi. Bentuk sikap yang ditunjukkan sebagai anggota Paskibraka adalah A. Patriotisme, B. Bela negara, C. Cinta tanah air, D. Bangga, E. Integritas. Baik, jadi untuk pilihan jawaban yang ada kita bisa eliminasi untuk jawaban integritas ya. Jadi untuk wacana soal nomor 2 ini tidak fokus kepada sikap integritas. Nah, kemudian untuk bangga, jadi sikap bangga atau perilaku bangga di sini lebih bersifat ke umum ya. Jadi ini juga bukan pilihan jawabannya. Nah, antara patriotisme, bela negara, dan cinta tanah air. Jadi teman-teman, menurut saya melihat soal kedua ini itu jawabannya lebih mengarah kepada opsi bela negara. Kenapa? Nah, dikatakan bahwa
bentuk sikap yang ditunjukkan sebagai anggota Paskibraka. Nah, teman-teman, sikap patriotisme, bela negara, dan cinta tanah air ini kita ketahui bersama bahwa ketiga-tiganya ini adalah bentuk atau sikap seseorang warga negara. Jadi bentuk rasa cinta warga negara yang ditunjukkan kepada negaranya. Oke, dipahami ya. Jadi ketiga sikap ini itu menunjukkan perasaan cinta seseorang kepada negaranya. Nah, di mana letak perbedaannya? Teman-teman, kita lihat untuk patriotisme itu adalah sikap rela berkorban ya, jadi bersedia rela untuk mengorbankan diri, mengorbankan nyawa, mengorbankan harta apapun terhadap demi kemajuan negara ya. Nah, jadi patriotisme itu tidak memandang atau menanggalkan identitas seseorang. Jadi apapun pekerjaannya, jadi mau pelajar, mau pegawai, mau petani, mau pengusaha, jadi mereka menanggalkan itu dan hanya memakai identitas sebagai warga negara. Jadi statusnya sebagai warga negara yang mengorbankan dirinya terhadap negara. Jadi mengorbankan dalam hal apapun ya. Jadi ini bentuk patriotisme. Jadi warga negara tanpa melihat apapun pekerjaannya. Jadi status yang digunakan, status yang terpakai untuk melihat patriotismenya seseorang itu adalah hanya sebagai warga negara tanpa melihat apapun pekerjaan mereka. Nah, sedangkan untuk bela negara, nah mengapa jawaban untuk pilihan jawaban nomor 2 ini adalah bela negara? Karena kita lihat, jadi di sini dikatakan bahwa pasukan Paskibraka itu kan berasal dari sekolah-sekolah dari seluruh Indonesia ya. Nah, berarti status mereka itu adalah seorang pelajar. Nah, pelajar, cara menunjukkan rasa cinta seorang pelajar untuk negaranya itu ada beberapa macam ya. Jadi di antaranya itu saya bisa sebutkan misalnya mengikuti upacara atau bisa memasang foto dari presiden. Nah, foto presiden di kelas ya, di sekolah. Kemudian ketiga, ini juga bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di sekolah. Nah, pelajar ini cara menunjukkan cinta tanah airnya kepada negara itu bisa melakukan kewajiban ini di sekolahnya. Oke, jadi ini merupakan bentuk cinta tanah air pelajar. Nah, sedangkan untuk Paskibraka yang sebagai pelajar ini bisa melakukan hal ini juga, dan juga bisa melakukan atau menjadi bagian dari anggota Paskibraka. Berarti selain kewajiban ini, kewajiban yang menjadi status pelajarnya, mereka juga bisa menjadi pasukan Paskibraka. Berarti ini bisa dikatakan atau bisa termasuk dalam bentuk bela negara. Oke, dipahami ya teman-teman. Jadi kalau pelajar itu bentuk menunjukkan cinta tanah airnya bisa dilakukan dengan apapun yang mereka lakukan di sekolahnya yang bisa menunjukkan rasa cintanya terhadap negara. Nah, ini merupakan bentuk cinta tanah air. Sedangkan sebagai Paskibraka, karena selain bisa melakukan hal-hal ini di sekolah, mereka juga menjadi bagian Paskibraka yang mengarah kepada bentuk bela negara terhadap negara. Berarti jawabannya ada di pilihan jawaban B. Oke teman-teman, dipahami ya. Kita next ke soal berikutnya. Teman-teman, sebelum kita melangkah membahas materi soal berikutnya, yuk saya ingin mengajak teman-teman sekalian yang ingin memantapkan persiapannya menghadapi tes CPNS di tahun 2023. Ayo belajar bersama kami di Sobat CPNS. Nah, caranya cukup gampang. Kalian cukup mengunjungi web kami di Sobat CPNS dan klik daftar sekarang. Setelah daftar, kalian akan masuk ke halaman Sobat CPNS. Nah, di sini ada menu belajar. Langsung klik beli paket. Selanjutnya ada paket belajar SKD CPNS yang kalian bisa beli. Jadi ada paket SKD CPNS dengan harga 99.000 per tahun, ada paket SKD Platinum dengan harga 175.000 per tahun. Nah, ada juga paket kedinasan. Jadi silakan pilih paket yang ingin kalian ambil. Jadi teman-teman, tunggu apa lagi? Segera beli paketnya
Kami tunggu. Baik, untuk soal yang ketiga, awal Agustus 2020 kemarin, pelajar dan mahasiswa dikejutkan dengan pernyataan bahwa akan diberlakukan pendidikan dasar militer di sekolah. Hal ini memunculkan banyak pro dan kontra. Namun, diklarifikasi kembali oleh Kementerian Pertahanan bahwa pendidikan militer bagi mahasiswa lewat program bela negara tidak bersifat wajib, melainkan sebatas pilihan. Mahasiswa dibebaskan untuk memilih ikut atau tidak program tersebut. Berikut di bawah ini yang bisa dilakukan mahasiswa atau siswa sebagai bentuk wujud upaya bela negara adalah: A. Belajar dengan sungguh-sungguh. B. Mempelajari dan menerapkan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan. C. Mengabdi secara sukarela demi bangsa dan negara. D. Mengabdi sebagai pengajar di daerah. 3T. E. Menggunakan produk karya anak bangsa. Nah, 3T ini pokoknya 3T ya teman-teman. Nah, kita lihat, jadi berikut di bawah ini yang bisa dilakukan mahasiswa sebagai wujud atau bentuk upaya bela negara. Kita lihat untuk pilihan jawaban A, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, belajar dengan sungguh-sungguh ini merupakan tugas utama siswa atau mahasiswa ya. Jadi, meskipun belajar dengan sungguh-sungguh itu bisa memberikan dampak baik kepada negara, tapi ini bukan merupakan wujud dari upaya bela negara. Oke, jadi sama deh seperti soal sebelumnya. Jadi wujud upaya bela negara itu kan ada 4 ya. Jadi pendidikan kewarganegaraan, ada pengabdian berdasarkan profesi, pengabdian TNI, dan pendidikan dasar militer. Oke, jadi B, mempelajari dan menerapkan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan. Nah, berarti jawabannya ada di pilihan jawaban B ya. Oke, jadi menerapkan pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan itu kan diterima atau diperoleh di sekolah ya oleh mahasiswa atau siswa. Jadi, mereka ini bisa mempelajari dan menerapkan pendidikan kewarganegaraan itu dalam kehidupan mereka. Nah, kalau untuk jawaban C, mengabdi secara sukarela demi bangsa dan negara. Nah, mengabdi secara sukarela ini dalam bentuk apa? Kalau sebagai mahasiswa, ini berarti masih bersifat umum ya. Tidak merinci mengabdi dalam bentuk apa itu sebagai mahasiswa atau siswa. Jadi ini bukan juga. Kemudian D, mengabdi sebagai pengajar di daerah terpencil. Nah, kalau ini lebih kepada pengabdian oleh guru ya. Jadi ini profesi guru. Kemudian E, menggunakan produk karya anak bangsa. Nah, ini tidak termasuk dalam upaya wujud bela negara. Nah, berarti jawabannya ada di pilihan jawaban B. Baik, kita ke soal yang keempat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi ini ada kesalahan pengetikannya, jadi ini KBBI. Patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Di masa sekarang, patriotisme tidak lagi kita pahami sebagai suatu aksi mengangkat senjata dan bertaruh nyawa kita di medan perang. Sekarang, patriotisme menjelma menjadi sebaris pertanyaan sederhana, bagaimana cara kita memajukan bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, sikap patriotisme yang bisa kita tunjukkan sesuai pengamalan nilai persatuan Pancasila adalah, jadi pengamalan nilai persatuan Pancasila ya, nilai persatuan berarti ini di sila ketiga ya teman-teman, sila ketiga, nilai persatuan. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. A, menghafal lagu-lagu nasional. B, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jadi menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal ini sila ke-5 ya teman-teman. Ini sila ke-5 berarti nilai keadilan. Oke, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jadi ini hubungannya antara manusia dengan lingkungan. Jadi ini adalah sila ke-5. Kemudian C, tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain. Nah, kalau ini berarti sila ke-4 ya. Sila ke-4 itu nilai kerakyatan. Jadi mufakat kerakyatan. Oke. D, berarti ini B dan C sudah bukan ya. D, berteman dengan siapapun tanpa memandang suku, budaya, agama, dan lain-lain.
Oke, kita simpan dulu. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. Nah, berarti kalau ini beribadah itu berarti nilai persatuan. Jadi sila pertama ya, nilai ketuhanan, maaf. Jadi ini adalah nilai ketuhanan sila pertama. Oke, berarti antara pilihan jawaban A atau D. Nah, kita lihat menghafal lagu-lagu nasional ini adalah salah satu bentuk mengembangkan cinta atau semangat kebangsaan ya, teman-teman. Jadi, menghafal lagu-lagu nasional itu merupakan salah satu sikap cinta, ditunjukkan itu cinta atau rasa kebanggaan atas negara. Kebanggaan atas negara. Oke. Nah, poin ini itu ada di jadi butir ini itu ada di nilai persatuan Pancasila di sila ketiga. Berarti jawabannya itu ada di pilihan jawaban A. Sedangkan kita lihat berteman dengan siapapun tanpa memandang suku, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, secara sekilas ini juga bisa kita masukkan sebagai nilai persatuan karena berteman dengan siapapun tanpa memandang suku, budaya, dan agama dan lain-lain ya. Jadi ini bisa mengarah kepada nilai persatuan. Hanya saja kita lihat berteman dengan siapapun tanpa memandang suku dan budaya itu lebih mengarah kepada, kalau kita amati kata-katanya ini, dia itu lebih mengarah kepada persamaan harkat dan martabat. Jadi ini lebih kepada sila kedua, nilai kemanusiaan. Jadi tanpa memandang apapun atau menilai siapapun orang-orang itu berdasarkan dari suku, budaya, dan agamanya. Jadi memandang harkat dan martabat seseorang itu sama. Oke, jadi ini lebih kepada pengamalan nilai Pancasila, nilai kemanusiaan di sila kedua. Oke ya teman-teman, jadi jawaban yang paling pas itu ada di pilihan jawaban A. Oke, untuk soal yang terakhir, soal kelima, sikap patriotisme haruslah dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Sikap ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama saat memasuki tahun politik pemilu 2024 ini. Meskipun memiliki perbedaan latar belakang dan pilihan, hendaknya kita menyikapi segala hal dengan lebih bijak dan tidak saling menghujat yang pada akhirnya akan merugikan sesama dan akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Tindakan di bawah ini yang tidak termasuk sikap patriotisme adalah, jadi sikap patriotisme yang ditanyakan ya, jadi sikap patriotisme terhadap tahun politik yang dibicarakan pada soal nomor 5 ini. Oke, kita lihat jawabannya. Pilihan jawabannya, A. Datang ke TPS untuk mengikuti pemilu. B. Memberikan hak suara dengan bijak. C. Memberikan informasi pilihan politik secara terbuka. D. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dan mempertimbangkan secara adil. E. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari pihak yang berkepentingan. Nah, teman-teman, jadi kalau datang ke TPS itu ini merupakan sikap patriotisme. B. Juga memberikan hak suara dengan bijak. Kemudian E. Memberikan informasi, mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dan mempertimbangkan secara adil, tidak menerima hadiah. Nah, ini juga. Berarti antara pilihan jawaban C dan D. Nah, kita amati baik-baik kalimatnya ya. Jadi memberikan informasi pilihan politik secara terbuka, mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dan mempertimbangkan secara adil. Nah, berarti yang tidak menunjukkan sikap patriotisme itu ada di pilihan jawaban C. Nah, kenapa? Memberikan informasi pilihan politik secara terbuka ini itu menyalahi aturan dari pemilu ya. Jadi aturannya itu kan tidak boleh menyampaikan informasi politik pilihan kita secara terbuka. Berarti karena ini tidak mematuhi aturan dari pemilu, maka ini tidak menunjukkan sikap patriotisme. Berarti jawabannya itu ada di pilihan jawaban C. Nah, kalau dia mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dan mempertimbangkan secara adil. Nah, kalau ini sepertinya merupakan sikap patriotisme. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa mendengarkan semua pihak yang berkepentingan, berarti yang berkepentingan itu adalah orang-orang yang menjadi anggota pemilihan ya. Nah, semuanya didengarkan, kemudian kita pertimbangkan secara adil dan memutuskan pilihan kita. Jadi jawabannya itu sudah pasti di pilihan jawaban C. Oke ya teman-teman.
Jadi videonya cukup sampai di sini. Jika ada jawaban yang berbeda bisa share di kolom komentar ya. Oke, tetap semangat dan selamat belajar.